Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Untuk tes pramusim MotoGP Sepang 2023 membuat hari ketiga atau hari terakhir pengetesan kembali dipenuhi dengan catatan tentang pengujian part-part baru yang semakin menumpuk di mana hampir di setiap box tim. Awal yang lembab dari hari terakhir di mana tes MotoGP Sepang membuat para rider menunggu trek hingga mengering. Kemudian pembalap Yamaha Monster Energy yakni Fabio Quartararo mengaku puas dengan peningkatan performa dari motornya saat ini. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Pada saat tes berlangsung di mana kondisi lembab dari hari terakhir tes MotoGP Sepang dan hanya menampilkan Johan Zarco dengan ban basah yang telah membukukan lap time pada 1 jam pembuka, sementara yang lain menunggu trek hingga mengering. Juara dunia bertahan yakni Francesco Bagnaia kemudian jadi pembalap pertama yang turun dengan ban kering pada pukul 11:20 yang diikuti pembalap lainnya. Kemudian pada pukul 1 siang di mana Luca Marini memuncaki time set, namun posisinya diambil alih oleh Jorge Martin dan mencatatkan waktu yaitu 1 menit 58,204 detik yang merupakan lap time terbaik sepanjang tes. Selanjutnya di saat tes berlangsung di mana Marco Bezzecchi yang berhasil menjadi yang tercepat di akhir jam kedua pada pukul 12.00. Disusul Di Giannantonio dan Augusto Fernandez. Sementara itu masih banyak pembalap yang turun ke trek seperti 2 Aprilia Racing, 2 Yamaha dan Alex Marquez. Kemudian di jam kelima tes hari terakhir di Sepang ini terlihat di garasi 2 pembalap Yamaha hadir berbagai solusi part-part baru khususnya di sisi Franco Morbidelli. Pembalap Italia ini memperoleh aero fairing baru dengan diffuser downward Dutch plus aero wing yang belum pernah dipakai lagi oleh Fabio Quartararo semenjak di Valencia. Kemudian itu hasil tes Sepang MotoGP 2023 masih menunjukkan dominasi para rider Ducati dan akhirnya torehan waktu lap terbaik dibukukan Luca Marini pada hari terakhir tes MotoGP Sepang pada Minggu. Kemudian adik Valentino Rossi tersebut membukukan waktu yakni 1 menit 57,889 detik kurang lebih 1 jam sebelum tes berakhir. Kemudian torehan Marini hanya terpaut 0,099 detik dari rekor lap tercepat MotoGP di Sepang oleh Jorge Martin saat kualifikasi MotoGP Malaysia pada musim lalu. Selanjutnya hanya juara bertahan yakni Francesco Bagnaia yang mampu mengikuti jejak Luca Marini menembus waktu lap yakni 1 menit 57 detik. Pada saat tes berlangsung setelah jam 16 sore ditemani oleh kondisi awan mendung yang membayangi, banyak pembalap masuk kembali ke trek untuk sesi-sesi akhir, termasuk beberapa bermaksud melakukan time attack. Dan di setengah jam setelah itu time set atas berubah di mana Luca Marini berhasil menorehkan lap time tercepat yakni 1 menit 37,889 detik. Luca Marini menggunakan GP22 diikuti Francesco Bagnaia di atas GP23 di posisi kedua dengan perbedaan 0,08 detik saja. Selanjutnya Maverick Vinales juga mengupdate lap time-nya naik ke posisi ketiga tepat jam 17.30 di mana saat itu hujan turun dan mengakhiri sesi time attack sampai kemungkinan akhir sesi ketiga tepat jam 18.00 waktu Sepang. Pada saat tes berlangsung di mana pembalap Monster Energy Yamaha itu mungkin bisa sedikit tersenyum lega mendapati hasil signifikan pada tes Sepang kali ini. Setelah terdampar di posisi ke-11 pada hari pertama, kemudian Fabio Quartararo melesat ke posisi keempat di hari kedua.
Fabio Quartararo juga membukukan kecepatan tertinggi sejak hari pertama dengan YSR-M1 2023 miliknya mencapai 334 km per jam. Kecepatan itu tertinggi kelima yang dibukukan di atas pembalap lain, di mana peningkatan top speed Yamaha ini jelas adalah hal yang paling dia idamkan oleh Quartararo selama ini. Sejumlah mesin baru telah diberikan Yamaha pada sesi tes Sepang. Kabarnya ada 2 mesin yang dimiliki Quartararo, namun lucunya Quartararo enggan terlalu terbuka soal berapa jumlah mesin yang sudah ia coba. Sementara itu, pembalap tim Repsol Honda yakni Marc Marquez masih belum tampil menggigit setelah banyak mengeluhkan kuda besinya yang masih jauh dari ekspektasinya. Honda juga mencoba firing untuk mempertajam kemampuan ground effect, namun performanya tidak terlalu menggembirakan. Kemudian itu Marc Marquez mengatakan, ada motor yang membuat saya merasa lebih baik dan itulah yang akan terus saya kembangkan pada hari terakhir tes di Sepang pada hari ini, kata Marc Marquez. Kemudian Marc Marquez kembali menambahkan, dan ada juga motor yang sangat berbeda yang menurut saya tidak memiliki banyak potensi, tetapi ada hal-hal yang menarik. Jadi kami harus menganalisisnya dengan baik. Kami memiliki waktu 1 bulan untuk bekerja ke satu arah atau lainnya, kata Marc Marquez. Selanjutnya kembali kepada kedua pembalap monster Energy Yamaha yang sebelumnya menjadi sorotan justru berada di posisi bawah. Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli secara beruntun menempati posisi ke-19 dan posisi ke-20 dengan gap masing-masing adalah 1,054 detik dan 1,097 detik. Tentunya potensi pembalap pada musim ini tak bisa diukur semata-mata dari catatan waktu lap saat tes pramusim saja. Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli misalnya, waktu lap mereka masih terbilang kompetitif untuk simulasi lomba di mana konsistensi lebih diutamakan. Satu kesimpulan yang barangkali bisa diambil adalah bagaimana Ducati berpotensi dapat menjaga hegemoni mereka di kualifikasi seperti musim lalu. Dengan demikian berakhir sudah agenda tes MotoGP Sepang. Tes pramusim MotoGP berikutnya akan berlangsung pada 11 hingga 12 Maret 2023 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silahkan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.